Pemirsa, senang rasanya bisa bertemu kembali dengan pemirsa dalam program acara Kupas Kelapa. Program acara Kupas Kelapa adalah sebuah program acara yang mengetengahkan mengenai apa itu buah kelapa, bagaimana pemanfaatan buah kelapa, dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa, kita masih ditemani oleh narasumber tetap, yaitu Bapak Wisnu Garjito. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Baik, Wisnu? baik. Sukses selalu Pak Wisnu ya. Terima kasih. Pak Wisnu, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai apa Pak? Saya prefer kita membahas mengenai the science of coconut oil atau pengetahuan tentang minyak kelapa. Pengetahuan tentang minyak kelapa. Saya jadi ingat dengan artikel yang sering saya baca Pak Wisnu. Minyak kelapa ini sering menjadi semacam anak tiri Pak ya, atau menjadi second option ketika dibanding minyak-minyak yang lain. Itu seperti apa Pak? Iya, begini ya. Memang minyak kelapa itu dulu sebelum Perang Dunia Kedua itu sangat terkenal. Amerika, Eropa, Asia semuanya menggunakan minyak kelapa sebagai sumber nutrien dia. Jadikan minyak goreng, jadikan mentega, ya, belum margarin dan lain-lainnya. Tapi sejak Perang Dunia II berakhir, ini jadi culprit nih, jadi anak tiri atau residivis atau penjahat gitu, dijelek-jelekan. Jadi tahun 1950 itu sains tentang saturated fat atau minyak jenuh itu muncul. Setiap orang dari kalangan kedokteran bilang ini penyebab stroke, penyebab darah tinggi, penyebab heart attack, ya, serangan jantung segala macam itu karena adanya minyak goreng jenuh, ya, saturated fat. Pada saat itu semua dihantam satu, terutama kelapa. Yang tidak dihantam itu justru minyak-minyak yang sifatnya sebetulnya non-dieter, seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai, minyak jagung. Itu non-dieter, sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi dalam jumlah banyak gitu. Nah, akhirnya jatuhlah industri minyak kelapa ini. Namun sejak tahun 1975-an gitu, dunia sains mulai tahu bahwa ternyata minyak jenuh saturated fat itu terbagi jadi dua. Ada yang medium chain triglyceride, ya, atau medium chain fatty acid, dan ada yang long chain triglyceride LCT. Nah, minyak kelapa itu bukan long chain triglyceride, bukan saturated fat rantai panjang. Yang rantai panjang tuh gaji, ya, lemak. Kalau minyak kelapa ini medium chain yang justru penuh dengan nutrisi bermanfaat untuk tubuh kita, asam laurat lah, ya, vitamin ini, vitamin itu. Nah, jadi dalam hal ini ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan, berarti ada perlakuan semena-mena mungkin seperti itu Pak. Betul. Pak, ya, terhadap minyak kelapa. Berarti karena ada perlakuan semena-mena, berarti ada benefit yang mungkin orang belum banyak ketahui tentang minyak kelapa. Betul. Kita tahan dulu penjelasannya Baik, Pak Wisnu ya. baik. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan yang satu. Bisa kita bertemu kembali dalam program Kupas Kelapa. Nah Pak Wisnu, tadi sempat saya tanyakan mengenai mitos-mitos atau stigma masyarakat yang sudah terlanjur ada mengenai Kupas Kelapa, dan Bapak juga menjelaskan. Namun tadi ada sempat kepotong Pak, bisa dilanjutkan Pak? Ya, alasan bagaimana kelapa kok jadi jelek sudah saya terangkan tadi ya. Dulu kenapa kelapa itu dianggap jelek, jadi culprit bahasa Inggrisnya, jadi buronan, karena kelapa ini dihidrogenasi dalam bentuk atau form hydrogenated fat, kayak mentega, margarin, aneka produk yang berbauran dengan emulsifier, sehingga orang-orang yang makan snack segala macam ya terpapar dengan hydrogenated fat tadi yang berubah menjadi trans fat. Nah, trans fat memang bahaya. Trans fat bahaya. Padahal minyak kelapa kalau tidak dipanaskan, tidak dihidrogenasi, dipanaskan sampai suhu 300 derajat, itu tidak akan berubah menjadi trans fat, dia stabil. Beda dengan minyak lain.
Minyak lain itu kalau dipanaskan langsung berubah menjadi minyak trans dan itu bahaya. Nah, dalam hal ini kalau minyak yang sudah mengalami trans fat itu akan menjadi hambatan kesehatan dalam sistem sirkulasi kita, sistem sirkulasi darah. Dan itu akan merusak jantung, merusak otak, dan sebagainya. Ya, itu betul. Tapi seperti kita tahu bahwa pure coconut oil, artinya minyak kelapa murni seperti yang sekarang kita pegang ini, baik yang di dalam negeri punya saya maupun yang di Cekoslovakia ini ya, Cekoslovakia, terus ini dari Turki ya kan, itu nggak mengandung trans fat sama sekali dan ini pure. Makanya disebut akhirnya virgin coconut oil, bukan minyak goreng kelapa, bukan coconut cooking oil. Karena kalau coconut cooking oil itu dibuat dari kopra. Kopra sudah mengalami kerusakan, kalau ini tidak. Dan ini murni. Kalau kelapa kan kena sinar matahari, dipanasi segala macam. Kalau ini enggak, suhunya beku. Ketiga, tuduhan yang merusak citra dari kelapa ini yang katanya merusak jantung karena heart attack, merusak otak ya, stroke segala macam, belly ya, perut yang gendut. Itu sudah dipatahkan dengan riset-riset dunia yang mengatakan bahwa ini justru medium chain fatty acid yang meluruhkan kolesterol, yang meluruhkan lemak-lemak. Karena setiap sendok makan minyak kelapa ini mengandung 119 kalori. Dan itu akan dibakar langsung dalam tubuh. Akhirnya runtuhlah citra buruk itu. Sekarang orang-orang bule mengembangkan ini sampai di luar negeri. Lihat kemasannya bagus-bagus. Ini di luar negeri harganya 500.000. Sedangkan saya jual nggak sampai 500.000, hanya 100.000. Artinya apa? Artinya kita kompetitif. Ayo kita serang dunia. Kita jangan lagi berdiam diri, tapi terangkan kepada dunia bahwa minyak kelapa ini sehat. Dan Indonesia paling banyak pohon tanaman kelapa ini. Mari kita bersama-sama memajukan ini dalam pengembangan agroindustri kelapa. Begitu, Mas. Baik. Berarti minyak kelapa sangat berbeda, Prof ya, dengan minyak yang lain. Seperti yang Prof jelaskan secara ilmiah tadi, Prof ya. Sangat beda, sangat beda. Jadi kalau minyak kelapa ini basisnya adalah medium chain fatty acid, unsur utamanya adalah asam laurat, di mana asam laurat kalau sudah melalui mulut kita dirubah oleh enzim amilase, lipase, dalam perut juga lipase dihancurkan, kemudian langsung ke kelenjar portal di hati masuk dalam sirkulasi darah kita, dan itu akan mendandani sistem imunitas kita. Itu akan kita bahas pada pertanyaan kedua nanti kalau waktunya. Baik. Nah, berarti berbicara tadi benefit minyak kelapa jika dibandingkan dengan minyak yang lain. Nah, yang saya penasaran, Prof, nutrisi apa saja yang ada dalam kelapa itu tadi, Prof? Nah, baik. Nutrisi kelapa, khususnya minyak kelapa ya, kita bisa minyak kelapa. Kan dalam kelapa, daging kelapa itu kalau dipecah menjadi protein, selulose, air, dan minyak. Nah, kalau kita bicara minyak kelapa, itu terdiri dari bermacam-macam isi nih. Ada asam lauratnya, ada asam miristat, palmitat, dan sebagainya. Tapi yang paling utama dari minyak kelapa murni ini adalah asam laurat. Nah, asam laurat inilah yang justru menjadi sumber kesehatan kita. Pertama, dia memiliki kalori sekitar 116 kalori per sendok makan. Nah, kebutuhan kita berapa? Misalnya dalam sehari kita butuh 2.500 kalori. Berarti kita butuh dari nasi berapa, dari karbohidrat lain berapa, lemak berapa, minyak berapa. Kalau kita makan 5 sendok makan sehari VCO atau minyak kelapa ini, kita sudah cukup terpenuhi kalorinya tanpa harus menjadi gendut. Begitu ya, karena langsung dibakar langsung begitu. Itu tidak masalah, Prof, ya, berlebih. Artinya jika tadi kebutuhan lauric acid kita tidak dipenuhi dari yang lain, iya. Cukup dari 5 sendok itu masih nggak masalah, Prof? Kalau usia saya bukan 5 sendok, kalau usia saya adalah patokannya 1,5 ml kali berat badan. Nah, berat badan saya sekitar 70 kilo, sehingga saya butuh kurang lebih 100 ml per hari. Artinya seukuran seperti ini. Ini saya sehari minum ini, mengkonsumsi ini. Ini saya kasih biasanya ke nasi, diaduk jadi seperti nasi uduk, ke sayur, atau saya minum langsung, kasih minuman coklat segala macam, sehingga habis.
Jadi saya nggak perlu terlalu banyak makan nasi, sehingga kebutuhan nasi orang Indonesia itu harusnya sudah bisa direduksi banyak sekali. Kita kekurangan nasi besar sekali. Jadi kalau one day no rice, orang jadi tersiksa karena jadi lapar. Insya Allah dengan ini jadi tidak lapar ya, dengan apa namanya, dengan VCO ini, karena merasa kenyang dan energinya terpenuhi. Kedua ya selain imun sistem itu metabolisme, karena dia memperbarui organ tubuh kita, antibakterial, antiviral dan sebagainya, sehingga sistem kekebalan, metabolisme dan energi terpenuhi 3 aspek. Nah 3 aspek itu terpenuhi sudah cukup bagus dong untuk suatu produk. Baik, baik, menarik Prof penjelasannya. Namun pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali. Kita masih ada di program acara Kupas Kelapa, masih bersama Pak Wisnu Garjito. Nah Pak Wisnu, ada yang ingin saya tanyakan kembali. Berdasarkan pembahasan di segmen sebelumnya, bahwa mengapa sih minyak kelapa itu memang harus berbeda, dan kira-kira kegunaan minyak kelapa dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa tadi saya sudah sebutkan minyak kelapa itu isinya terutama adalah asam laurat. Ya, asam laurat itu kalau dalam tubuh dirubah menjadi monolaurin. Tapi ingat, bukan hanya asam laurat yang ada di kelapa itu. Ada miristin, ada palmitin, ada stearin, ya, ada macam-macam, banyak sekali. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah bahwa minyak kelapa ini gunanya untuk mengabsorb beberapa unsur nutrisi makanan, terutama vitamin ke dalam tubuh. Dan untuk mengabsorb minyak ini, tubuh nggak perlu energi atau effort yang terlalu berat, karena dengan sendirinya dia akan masuk ke dalam sistem sirkulasi darah dan menuju ke kelenjar portal ke hati. Dan di dalam hati inilah dia digunakan, disimpan, dan disimpannya tidak sebagai LCT seperti LCT ya, long chain triglyceride atau gajeh ya. Beda lemak dengan minyak tuh di situ. Kalau lemak itu di dalam suhu kamar dia membeku kayak gaje gitu ya. Tapi kalau minyak itu dalam suhu kamar itu cair. Padahal suhu kamar cuma 27 derajat. Sedangkan tubuh kita 35 derajat, 36 derajat. Artinya belly, lemak di perut, di tangan, di dagu itu sebetulnya bukan dari kelapa. Itu dari gaje, dari komponen yang lain gitu. Nah, artinya ini juga akan tidak menimbulkan clog. Clog itu bahasa kedokteran intinya itu penyumbatan. Jadi yang menyumbat itu justru kolesterol, lemak-lemak rantai panjang, hydrogenated fat ya. Snack food itu banyak sekali mengandung hydrogenated fat. Nah, oleh karena itu minyak kelapa disebut dieter oil atau minyak makan. Sedangkan minyak yang lain itu non dieter, sebetulnya tidak layak untuk dimakan. Karena kadang-kadang binatang lainnya tidak mau makan itu tanamannya, kita malah makan. Nah, jadi di sini jelas beda minyak kelapa dengan minyak-minyak lain. Minyak kelapa ini adalah minyak yang berbasis kepada medium chain triglyceride atau trigliserida rantai sedang, atau bahasa lain MCFA, medium chain fatty acid. Oleh karena itu, kenapa ini digunakan untuk susu bayi? Kalau susu mahal, perhatikan. Di dalam kaleng susu mahal pasti di dalamnya ada mengandung MCFA atau MCT. Itu minyak kelapa. Seperti itu. Nah, kenapa kok susu bayi perlu ditambah MCFA? Karena sapi sama ibu beda. Ya, yang dianjurkan kan minum susu ibu. Nah, susu ibu itu ada monolaurinnya, ada asam laurat. Sapi nggak ada. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian minyak ini akan masuk ke dalam liver, kemudian akan dipotong-potong dia. Dipotong-potong kecil-kecil, disebar ke seluruh tubuh untuk menjadi sumber energi ke otot-otot kita. Jadi dikirim ke tangan, ke kaki, ke segala macam, ke otak untuk menjadi sumber energi untuk hidup. Kemudian minyak kelapa yang katanya berbahaya itu ketika digunakan sebagai minyak atau makanan, ya minyak itu untuk minyak goreng, makanan itu seperti margarin ya. Margarin zaman sekarang itu bukan margarin yang terhidrogenasi, bukan.
Sekarang pembuatan margarin atau mentega itu tidak menggunakan teknik hidrogenasi, tapi menggunakan asam dan unsur-unsur yang lain, misalnya unsur pembeku, emulsifier. Nah, sehingga amanlah seperti itu. Jadi jangan takut menggunakan minyak kelapa, dan minyak kelapa ini manfaatnya memang 1001 macam. Mungkin nanti akan saya bahas berikutnya. Demikian. Jadi apa itu lauric acid, Pak Wisnu? Baik. Lauric acid itu bahasa Indonesianya asam laurat, yaitu asam lemak yang bersifat asam karena mengandung hidrogen, di mana karbonnya ada 12. Jadi rantai sedang, ya. Karena rantai sedang, dia mudah diabsorpsi dalam tubuh dan dia berupa trigliserid. Dan kalau dimasuk dalam tubuh, kena enzim amilase, dia pecah menjadi monolaurin namanya. Nah, monolaurin inilah yang bisa meningkatkan HDL, ya, high density lipoprotein, yang disebut good cholesterol. Justru kita butuh HDL. Ya, jangan takut dengan kolesterol. Kolesterol bagus itu HDL. Kalau LDL ya. Nah, jadi dengan memakan VCO atau minyak kelapa, justru HDL kita meningkat. Yang kedua, HDL monolaurin ini juga bersifat antimikrobial, antiviral, antifungal, anti macam-macam yang sifatnya anti dengan patogenik organisme atau organisme yang berbahaya untuk tubuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan monolaurin. Jadi jangan takut. Monolaurin itu adalah asam lemak rantai sedang, tidak akan disimpan dalam tubuh dalam bentuk gajih lemak, ya, tapi dia dibakar langsung oleh tubuh. Nah, dalam hal ini fungsi-fungsi yang saya sebut antiviral, antifungal, antibakterial itu akhirnya digunakan untuk menghancurkan herpes, menghancurkan flu, measles, menghasilkan hepatitis, candida dan sebagainya, semua, Alzheimer dan seterusnya. Nah, itulah monolaurin. Monolaurin awalnya dari lauric acid. Lauric acid, ya. Jadi bagaimana mekanisme minyak kelapa itu memerangi penyakit yang timbul dalam tubuh kita? Baik, pertanyaan bagus sekali. Jadi ketika minyak kelapa ini masuk ke dalam tubuh dan dirubah menjadi monolaurin, dia akan menghancurkan organisme mikro yang bersifat patogenik. Patogenik itu yang bisa menimbulkan penyakit, dengan cara meluruhkan dinding organisme ini. Jadi bakteri, virus itu dindingnya itu dari lipoprotein. Kayak kita ini protein juga lipo, cuman dia lebih kecil. Nah, ketika lipoprotein ini dimasuki oleh monolaurin, itu dindingnya jadi hancur, jadi luruh. Jadi bukan membunuh seperti antibiotik, tapi dia meluruhkan lipoprotein ini, sehingga lipoprotein ini itu berantakan kayak kita makan nasi dikasih sop. Nah, air sopnya ini meluruhkan nasi tersebut sehingga nasinya tidak lengket lagi, jadi ambiar gitu ya. Seperti itulah kurang lebih proses membunuh patogenik acid tersebut, patogenik organisme. Nah, kemudian berbicara dengan mekanisme tadi memerangi penyakit, Pak Wisnu. Nah, berarti ada hubungannya juga dengan imunitas tubuh. Itu bisa dijelaskan, Pak? Ya. Nah, ketika kita makan VCO, semua bakteri mati, virus mati, protozoa mati, yang berbahaya ya. Kalau yang nggak berbahaya nggak mati, dia tetap hidup. Akhirnya tubuh itu menciptakan daya tahan tubuh sendiri, bukan dibantu oleh obat-obat antibiotik. Tubuh sendirilah yang memerangi bakteri, virus, protozoa itu secara alami oleh tubuh itu sendiri. Karena tubuh menjadi kuat, metabolismenya tubuh bagus. Artinya dia memproduksi T-cell, memproduksi sel darah putih untuk memerangi penyakit-penyakit itu. Begitu. Nah, Pak Wisnu, berarti apakah bisa minyak kelapa mengatasi inflamasi atau peradangan? Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman saudara semua sebangsa setanah air, bahwa sumber dari semua penyakit itu
adalah karena adanya peradangan atau inflamasi. Ya. Nah, kelapa bisa mengatasi inflamasi ini. Jadi sakit jantung, sakit stroke, sakit apa saja dalam tubuh itu berawal dari peradangan. Berada di situ. Nah, kita bisa mengatasi ini kalau makan VCO yang menjadi tugas untuk menghentikan peradangan itu adalah minyak yang paling pendek rantai karbonnya. Ya, yang paling pendek atau sedang itu ya paling gampang tugasnya itu diserahkan ke lauric acid. Nah, lauric acid itu banyak di VCO, ya, di kelapa 50%, di minyak zaitun itu 25%, di habatus sauda itu 3%, dan di susu ibu itu 2%. Tinggal pilih mana yang paling banyak. Yang paling banyak kelapa. Nah, ketika itu diabsorb, itu yang diabsorb bukan hanya energi saja, bukan karbohidrat, tapi juga di situ ada nutrisi lain seperti kapur untuk tulang kita, vitamin A, D, E, K itu adalah vitamin-vitamin yang larut dalam minyak. Dia tidak larut dalam air. Yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Sehingga orang makan tapi tidak diabsorb, dibantu dengan minyak kelapa, ya saru aja bohong, terbuang tuh. Nggak bisa diserap, ya absorpsinya terbatas karena memang tidak larut dalam minyak. Nah, kalau Anda dalam makan itu nasinya dikasih VCO, sayurnya dikasih VCO, itu vitamin A untuk mata, vitamin D untuk tulang, vitamin E untuk kesuburan, vitamin K untuk daya tahan tubuh, itu terserap tubuh sempurna. Oleh karena itu absorpsi sempurna itu kalau bisa dibantu oleh agen pelarut, yaitu minyak kelapa, paling murah. Kita bisa murah, terdapat di mana-mana. Kenapa kita mesti minum vitamin A, B, C, D, E yang itu? Kalau kita minum vitamin itu pun kalau dia tidak dibantu penyerapan ke dalam ususnya oleh minyak, nonsens, percuma. Jadi tolong ini dipahami bahwa vitamin yang masuk ke dalam pencernaan kita, kalau tidak dilarutkan dulu dalam minyak yang nggak bisa terabsorpsi dengan baik, itu masalahnya. Sehingga ketika absorpsi ini bagus, maka kita akan terhindar dari penyakit Alzheimer, penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes, penyakit apa saja. Kecuali orang-orang yang sudah mengalami kerusakan organ tubuh dari waktu muda, ya. Tapi kalau dari muda udah dibiasakan makan sehat, tidak akan mengalami penyakit ini. Jadi begitu, Mas. Yang jelas, sekali lagi, ketika kita bicara inflamasi, peradangan, jantung yang membengkak, pembuluh jantung yang mengeras, ya toh, otak yang pembuluhnya keras sehingga bisa stroke, bisa pecah, itu semata-mata karena timbulnya peradangan. Peradangan itu bisa dari bakteri, bisa virus, dari mana-mana, dan dari makanan, dari kolesterol, plak. Nah, ini harus dilawan dengan berbagai macam nutrien yang kita punya. Di antaranya adalah A, D, E, K. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Demikian, Mas, kira-kira. Dan itu terdapat dalam lauric acid tadi, Pak. Lauric acid yang ada dalam minyak kelapa. Dalam minyak kelapa. Berarti minyak kelapa juga bisa bersifat preventif, Pak, ya. Artinya Preventif. kita konsumsi sehari-hari saja. harus preventif. Pak, ya. Kalau kuratif lebih mahal biayanya. Iya, Baik. Kita break dulu, pemirsa. Jangan kemana-mana karena di segmen terakhir saya akan meminta Pak Wisnu untuk memberikan konklusi secara singkat mengenai bahasan tema kita pada episode kali ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa, kembali lagi bertemu di segmen terakhir dalam program Kupas Kelapa, episode pengetahuan tentang minyak kelapa. Nah, Pak Wisnu, bisa disimpulkan secara singkat apa yang kita bahas dalam episode kali ini? Ya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, tema kita sekarang kali ini adalah pengetahuan tentang minyak kelapa. Masih dasar, nanti kita urai lebih dalam lagi. Tapi kesimpulan pertemuan kita kali ini adalah bahwa minyak kelapa sangat berbeda dengan minyak-minyak yang lain. Pertama itu, minyak kelapa adalah minyak dieter, artinya minyak untuk dimakan. Kalau minyak yang lain itu bukan minyak dieter, non-dieter. Coba perhatikan deh.
Pohon kelapa buahnya bisa dimasukin bajing, dimakan tikus. Tapi apakah yang lain dimakan? Itu perlu dipertanyakan, ya. Yang kedua, dalam minyak kelapa itu terdapat banyak nutrisi yang justru esensial untuk tubuh kita. Tanpa elemen esensial dalam tubuh kita, kita akan sakit. Misalnya, ketika kita bicara avitaminosis atau kekurangan vitamin, maka peran minyak kelapa adalah melarutkan vitamin-vitamin yang larut dalam minyak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin A, E, vitamin K. Kita mau mata kita sehat, kita makan wortel, kita makan banyak sayuran yang mengandung vitamin A, tetapi tidak disertai dengan minyak kelapa, maka vitamin A yang berbentuk karotenoid dan beta karotenoid itu tidak bisa larut. Sehingga kita mengharapkan kita sehat dengan makan sayuran dan buah, tapi nyatanya kita loss semua. Ketiga, minyak kelapa bukanlah penyebab penyakit. Justru minyak kelapa adalah minyak yang tidak mengandung minyak jenuh rantai panjang, tapi minyak yang mempunyai rantai sedang, yaitu medium chain triglyceride. Demikianlah kira-kira yang bisa saya simpulkan, sehingga kalau Anda mengatakan bahwa kelapa, santan kelapa, minyak kelapa berbahaya untuk tubuh, itu tidak berdasar sama sekali dan tidak berbasis riset, dan pada kenyataannya orang-orang Asia, Polinesia hidup sehat justru dengan mengkonsumsi kelapa. Justru orang-orang Polinesia, Asia yang meninggalkan minyak kelapa dan santan kelapa mengalami sakit degeneratif. Demikian kesimpulan saya kali ini. Baik, terima kasih Pak Wisnu telah menyempatkan waktu bisa berbagi informasi kepada pemirsa di rumah mengenai apa itu minyak kelapa dan pengetahuan-pengetahuan di dalamnya. Baik pemirsa, tetap saksikan program Kupas Kelapa episode-episode berikutnya, tentu dengan bahasan-bahasan yang lebih luas mengenai manfaat minyak kelapa dan buah kelapa. Terima kasih telah menyimak acara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.